Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menampilkan YKY, sosok tersangka dalam kasus tambang pasir yang menduduki kawasan hutan lindung di Desa Lariang, Kecamatan Tikeraya, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. YKY dikenakan rompi oranye Gakum KLHK. Ia turun dari mobil yang berangkat dari rumah tahanan rumah tahanan Mamuju menuju kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Suwandi wartawan Tribun Sulbar. Rekan Suwandi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Jadi betul sekali bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menampilkan YKY, sosok tersangka dalam kasus tambang pasir yang menduduki kawasan hutan lindung di Desa Lariang, Kecamatan Tikeraya, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. YKY dikenakan rompi oranye Gakum KLHK. Ia turun dari mobil yang berangkat dari rumah tahanan atau Polda Sulbar menuju kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. YKY diperlihatkan saat konferensi pers tindak pidana di bidang kehutanan di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat di Jalan Haji Abdul Malik, Tanah Endeng, Kelurahan Rangas, Kabupaten Mamuju pada Kamis 5 September 2024. Konferensi pers tadi dihadiri Dirjen Gakum KLHK Rasio Ridosadi, kemudian juga dari Imigrasi Mamuju, Kanwil Kemenkumham Sulbar, Disub Sulbar, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, serta Dirkrimsus Polda Sulawesi Barat juga ada dari Kanwil Pertanahan maksud kami dari Provinsi Sulawesi Barat. Rasio mengungkapkan Tribuners bahwa Gakum KLHK mengamankan barang bukti yang telah disita berupa 4 unit alat berat, eksavator, 3 unit dump truk pengangkut pasir, dan 1 unit welder. Lebih lanjut, dikatakan bahwa YKY telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Sulawesi Barat. Tersangka dijerat dengan pasal 78 ayat 3, junto pasal 50 ayat 2 huruf A, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan pasal 36 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan denda 7.500.000.000 rupiah. Tribuners, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridosadi juga menegaskan bahwa penindakan terhadap tambang ilegal ini dilakukan untuk mengamankan atau juga untuk menghentikan perusakan kawasan hutan lindung, ekosistem mangrove, serta daerah aliran sungai. Kegiatan tambang ilegal ini untuk mendapatkan keuntungan dan juga merusak lingkungan dan juga tentu merugikan negara yang dilakukan oleh tersangka YKY yang berasal dari warga negara asing asal Korea Selatan yang bertindak sebagai pelaku dan juga sebagai investor. Lebih lanjut, Rasio Ridosani mengatakan bahwa penyelidikan terus dikembangkan untuk mengungkapkan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tambang ilegal ini. Beliau meminta untuk kasus ini lebih ditelusuri lebih dalam agar jika ada kemungkinan pelaku lain agar segera dilacak aliran dana untuk melihat kejahatan ini. Tidak hanya itu, Rasio juga menekankan bahwa penyidik akan menerapkan pendekatan multidor dalam penyidikan, termasuk penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan Tribuner, selain itu juga kami berikan informasi tambahan bahwa YKY ini merupakan warga negara Korea Selatan yang juga mengambil kuasa hukum kondang atau pengacara, yaitu Oce Kaligis, yang juga menyatakan dan membantah apa yang disangkakan kepada kliennya YKY dan mengatakan itu sebagai sebuah tindakan represif dan juga sebagai penangkapan.
Mungkin untuk informasi hari ini yang dapat kami laporkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Saya kembalikan ke studio, rekan Justina. Dampaknya luas ya. Jadi ini kan sedang didalamin ya, luas wilayah dan dampaknya. Kami akan sampaikan nanti. Berapa itu nomor sektor? Target sendiri Pak untuk penyelesaian penyidikan persoalan ini. Ini kan ya kami lakukan secepat mungkin Pak. Artinya ini kan hanya satu orang yang Oh enggak, ini. saya jelaskan Pak ya. Saya sudah perintahkan penyidik kami ya untuk mendalami pihak-pihak yang terlibat di dalam tindak kejahatan ini. Saya sampaikan kembali ya. Saya sampaikan tadi bahwa saya sudah perintahkan kepada penyidik untuk mendalamin pihak-pihak lain yang terlibat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh tersangka YKY ini. Termasuk juga saya sudah perintah kepada penyidik untuk segera berkoordinasi dengan pihak PPATK ya untuk menelusurin aliran transaksi keuangannya. Karena kan dengan follow the money kita akan follow the suspect. Ya, di samping itu juga kita akan download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.